Halo. Maaf, warna aja kurang jelas. Masih kurang jelas, bos. Emang gue cenayang, lo aja kagak inget. Kalau smartphone aja gak bisa bantu, brandingnya belum oke tuh. Ikutin seri Tagar cari cara bahas tips-tips branding yang gampang, biar orang mudah inget brand dan produk kalian. Ayo ke YouTube atau podcastnya Lab ID. Halo semuanya, selamat datang di Lab ID, tempat kita ngobrol-ngobrol topik seputar branding, marketing, dan komunikasi. Salam kenal, aku Nia yang selama ini ngisi konten YouTube dan podcast Lab ID. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya sekilas iklan tentang kenapa branding itu penting, terutama kalau tujuannya itu biar bisa diingat sama konsumen. Jadi tanpa harus seperti perusahaan besar, sebenarnya sedari dini kita sudah bisa nih memupuk cikal bakal branding dari usaha yang kecil. Biar nanti pada saat dia sudah tumbuh besar bisnisnya, maka dia akan lebih kuat, nempel, dan diingat di benaknya konsumen. Edisi pembuka kali ini bisa dibilang cukup spesial, makanya aku perdana nyobain ngerekam lewat video, karena ke depan bakalan ada 9 seri konten dengan hashtag cari cara yang berisi tentang tips and trick buat teman-teman UMKM bisa nge-branding. Nah, seri ini momentumnya cukup bertepatan dengan kolaborasi sahabat UMKM bersama Grab, secara spesifiknya Grab for Good dalam program Grab Accelerator, yang di situ kebetulan aku dipercaya buat jadi mentor branding. Nah, ngelanjutin kebaikan dari program itu, aku kemudian bikin 9 seri konten dengan hashtag cari cara yang walaupun bukan secara berurutan, tapi tujuannya itu bisa kasih tips cara cepat dan contoh-contoh praktis yang juga sederhana buat bisa diterapin sama teman-teman UMKM, khususnya untuk branding. Jadi harapannya teman-teman UMKM punya branding sama marketing yang gak kalah keren nih kalau dibandingin sama brand-brand multinasional. Setelah pembuka yang pertama kali ini akan langsung dilanjutin sama topik branding yang jadi seri kedua kita. Di situ bakalan dibahas gimana sih cara bikin branding yang lebih terjangkau kalau teman-teman UMKM outputnya secara visual ke logo atau kemasan. Di seri ketiga, kita juga bakalan sedikit lebih tahu gimana biar jualan, marketing, sama branding itu bisa lebih sinkron majunya, jadi nggak berat sebelah. Jadi apa sih triks buat jualan yang juga bisa ngangkat brandingnya bareng-bareng. Nah, yang keempat, biar semakin unik pastinya kita harus tahu ya bersaingnya sama siapa. Jadi di sini ada cara cepat buat nge-analisis kompetitor, tapi bukan cuma dari segi strength and weaknesses, tapi juga lumayan fokus untuk tahu sebenarnya daya beli atau pocket size calon pelanggan kita itu seperti apa. Di seri yang kelima ada cara praktis bikin positioning. Karena seperti yang kita tahu, setiap saat selalu ada pemain baru yang muncul di market dan mereka membawa inovasinya masing-masing. Nah, dengan positioning yang kuat dan kita tahu tips dan trik untuk ngebangun positioning yang kuat, harapannya brand kita itu tetap diingat di benaknya atau di mind map-nya pelanggan. Konten selanjutnya yang keenam itu bakalan bahas soal naming atau penamaan. Apakah bikin nama nih kalau buat UMKM harus selalu berpatok pada nama pendiri? Ada nggak sih cara unik lain buat bikin nama biar nanti secara penyebutan menjadi bagian dari kesehariannya konsumen? Jadinya disebut-sebut terus. Nah, di seri berikutnya, yang ketujuh, ini ada cara kreatif buat bikin tagline. Banyak biasanya yang suka ngerasa,
aku kan nggak cukup kreatif buat bisa bikin tagline. Nyatanya sih nggak selalu harus bertumpu pada kreativitas selama kita bisa tahu nih prinsip-prinsip dasar buat bisa bikin tagline yang nanti secara habit mirip seperti naming disebut lumayan rutin dan secara terus-menerus oleh konsumen. Nah, yang kedelapan itu promosi atau istilah lainnya komunikasi. Kita bakalan ngeliat contoh-contoh sama bahas apakah promosi harus selalu pakai cara atau jalur receh buat bisa kesebar luas dan word of mouth-nya tinggi. Nah, yang kesembilan itu cara jitu ekspansi produk biar konsumen nanti balik lagi ke kita buat beli. Nah, cara ekspansi ini kita akan lihat beberapa opsi karena nggak cuma dengan memperbanyak varian. Bisa jadi ada cross-selling di situ buat kita bisa dapetin pangsa pasar yang baru. Kemudian konten yang ke-10 atau yang terakhir itu bahas cara sederhana untuk distribusi atau akses ke pasar dari penawarannya kita. Bisa go online ataupun offline. Yang secara fokus aku akan coba kasih tips buat kalau ada teman-teman yang mau masuk ke retail modern. Nah, itu dia secara lengkap tapi singkat ke-9 seri konten YouTube dan podcast Lab ID tentang cari cara buat bantu nge-branding UMKM. Nah, jadinya semoga teman-teman UMKM bisa lebih semangat buat explore cara-cara baru untuk bisa nge-branding dan bikin usaha semakin maju atau bahkan melesat. Nah, oke, jangan lupa buat subscribe YouTube sama podcast Lab ID kalau kalian juga ingin tahu nih beberapa hari ke depan serinya akan muncul secara serentak, jadi bisa nge-branding secara mudah dan sederhana UMKM atau bisnis kalian. Stay tuned!